Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suntari Eka Wilti Marliati dengan NIM 211043127. Saya berasal dari Merangin, Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi fisika dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Riko Adrial MSI. Materi pada kali ini adalah dinamika partikel dan hukum Newton. Yang pertama ada dinamika partikel. Apa itu dinamika partikel? Dinamika partikel adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang berbagai penyebab terjadinya gerak akibat suatu gaya. Yang kedua ada hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada hukum Newton 1 yang sudah dirumuskan yaitu sigma F sama dengan 0. Rumus hukum Newton 1 hanya satu ini. Resultan gaya sama dengan 0. Hukum Newton 1 sendiri berbunyi, apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda, atau bisa dikatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda tersebut akan diam atau gerak lurus beraturan. Dapat dicontohkan penerapan hukum 1 Newton sendiri, yaitu saat kalian naik mobil dengan laju yang cukup kencang, tiba-tiba sopir tersebut mengerem. Otomatis tubuh kalian akan mengalami reaksi terdorong ke depan. Seharusnya kalian sudah ada di sini. Namun, karena mobil tersebut mengerem, otomatis kalian akan dipaksa ke belakang. Begitupun juga sebaliknya. Saat mobil itu digas secara kencang, otomatis tubuh kalian akan berada di belakang, terpaksa ada di belakang, padahal harusnya ke depan. Yang berikutnya yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 dapat dirumuskan sebagai resultan gaya sama dengan M kali A, di mana M adalah massa benda dalam satuan kilogram. Dan A adalah percepatan yang dialami benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Bunyi hukum Newton 2 sendiri yaitu percepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Dapat dicontohkan penerapan hukum Newton 2 sendiri yaitu ketika kamu mendorong gerobak yang kosong dengan gerobak yang bermuatan, maka otomatis lebih berat gerobak yang penuh dengan muatan daripada dengan gerobak yang kosong. Contohnya begini, ada suatu gerobak membawa muatan sebesar 50 kilo. Dan didorong dengan gaya 5 Newton. Ini akan mengalami percepatan yang kecil. Mengapa begitu? Karena gerobak tersebut terisi muatan sebesar 50 kg. Jika gerobak tersebut bermuatan kosong, tidak ada muatan, dan diberi gaya sebesar 5 Newton juga, maka otomatis percepatan yang diberikan pada gerobak yang isinya yang kosong tersebut akan lebih besar dibanding dengan yang isinya 50 kilo. Yang berikutnya ada hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi,
Ketika kamu memberikan aksi terhadap suatu partikel atau benda, maka benda tersebut juga akan memberikan reaksi dengan besar yang sama, namun arahnya berlawanan. Dapat dirumuskan F aksi sama dengan minus F reaksi. Inti dari hukum Newton 3 ini, hukum ini bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besaran yang sama, namun arahnya berlawanan. Dapat dicontohkan hukum Newton 3 tersebut pada anak yang sedang bermain skateboard dengan menarik tali. Di sini anak menarik tali memberikan reaksi, sedangkan tali tersebut juga akan memberikan aksi kepada anak tersebut. Jadi contohnya, jika anak memberikan gaya reaksi 100 Newton, maka tali tersebut juga akan memberikan gaya sebesar minus 100 Newton juga. Jadi walaupun tali tersebut diam, maka dia juga akan memberikan gaya terhadap anak tersebut. Baik, berikutnya ada jenis-jenis dari dinamika partikel. Jenis-jenis dari dinamika partikel ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek. Gaya gesek sendiri juga terdiri dari dua bagian, yaitu gaya gesek statis, gaya gesek kinetis, dan gaya gesek kinetis. Yang keempat ada gaya tegangan tali atau katrol. Yang terakhir ada gaya sentripetal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada gaya berat. Apa gaya berat itu? Gaya berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda yang sering disebut dengan gaya tarik bumi. Gaya berat tersebut dapat dirumuskan sebagai gaya berat tersebut yaitu massa kali gravitasi bumi, di mana massa benda ini satuannya adalah kilogram dan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Gaya berat selalu mengarah ke bawah dengan sebanding dengan massa dan gaya gravitasi bumi. Berikutnya ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Jadi gaya normal ini rumusnya sama dengan gaya berat. Namun bedanya jika gaya berat itu arahnya ke bawah, sedangkan gaya normal itu arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Yang berikutnya ada gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan benda. Gaya gesek sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Kita bahas yang pertama yaitu adalah gaya gesek statis. Gaya gesek statis ini adalah gaya yang bekerja pada benda yang diam. Gaya gesek statis dapat dirumuskan yaitu koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normal. Gaya normal ini juga bisa menggunakan rumus massa dikali gravitasi. Yang kedua yaitu gaya gesek kinetis. Berbeda dengan gaya gesek statis, gaya gesek statis yaitu gaya yang bekerja pada benda diam, sedangkan gaya gesek kinetis ini adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa gaya statis itu pasti lebih besar daripada gaya kinetis. Gaya kinetis dapat dirumuskan sebagai koefisien kinetis dikali gaya normal. Gaya normal di sini juga bisa menggunakan rumus massa dikali gravitasi. Yang berikutnya ada gaya tegangan tali atau katrol.
Gaya tegangan tali adalah gaya tegangan yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Gaya tegangan tali tersebut juga dapat dirumuskan sebagai resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Yang selanjutnya ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar, arahnya menuju pusat lingkaran. Gaya sentripetal sendiri dapat dirumuskan yaitu massa benda dikali dengan percepatan sentripetal. Sekian penjelasan materi dinamika partikel dan hukum Newton. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal mengenai dinamika partikel dan hukum Newton sendiri. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu sebuah box berada di atas permukaan datar berkoefisien gesek kinetis 0,3 serta berkoefisien gesek kinetis 0,1. Ada box di atas permukaan. Apabila massa box sebesar 15 kg, kemudian ditarik dengan gaya sebesar 60 Newton. Di sini diberi gaya 60 Newton. Berapa gaya gesek box terhadap permukaan dan percepatannya? Baik, di sini akan kita bahas. Yang pertama yaitu diketahui koefisien statisnya adalah 0,3 dan koefisien kinetisnya adalah 0,1 dan massa box yaitu 15 kg dan gaya pada gaya tariknya yaitu 60 Newton. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah gaya gesek dan percepatan. Di sini kita menggunakan rumus resultan gaya. Resultan gaya yaitu sama dengan N dikurang M kali G sama dengan 0. Karena di sini dia punya gaya normal. Dan bisa dimasukkan gaya normalnya M sama dikali G, M-nya adalah 15 dan di sini gaya gravitasinya dia menggunakan 10 ya. Jadi 15 dikali 10 sama dengan 150 Newton. Kita mencoba menggunakan rumus gaya gesek statis, yaitu rumusnya koefisien gesek statis dikali gaya normal. Tadi gaya normalnya sudah didapat yaitu 150 Newton. Tinggal dimasukkan koefisien gesek 0,3 dikali 150 yaitu hasilnya 45 Newton. Karena Fs itu lebih kecil dari gaya yang diberikan, kan karena tadi gayanya adalah 45 sedangkan gaya awal adalah 60, jadi dia lebih kecil dari 60. Maka benda terkena gesekan kinetis. Nah, di sini jadi rumusnya adalah gaya dikurang gaya gesek kinetis sama dengan M kali A. Kita sudah punya gaya, kita pindah yaitu kita jabarkan gaya gesek kinetis sebagai koefisien kinetis dikali gaya normal. Di sini kita pindahkan A sama dengan gaya dikurang koefisien kinetis dikali gaya normal dibagi dengan massa. Di sini kita masukkan F-nya ada 60, koefisien kinetis ada 0,1 dan gaya normal 150 dan massa benda 15 kg. Dan didapat hasilnya yaitu 3 meter per sekon. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, maaf ini salah ya, harusnya 2.
yaitu sebuah benda yang memiliki berat 5 kilo diletakkan di atas meja dalam keadaan diam. Berapa gaya normal yang bekerja pada benda? Di sini ada benda diletakkan di atas meja dengan keadaan diam, lalu diberikan gaya berat sebesar 50 Newton. Maka di sini dapat diketahui yaitu massa bendanya 5 kg dan gaya gravitasi buminya masih menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya yaitu gaya normal. Dan bisa langsung dijawab, N sama dengan W. Jika di sini sudah diketahui W adalah 50, apakah N juga sama isinya 50? Kita buktikan di sini N sama dengan M kali G. Massa bendanya ada 5 kilo dan gaya gravitasinya ada 10 meter per sekon. Dan hasilnya sama 50 Newton. Jadi gaya normal yang bekerja pada benda yaitu 50 Newton. Contoh soal yang ketiga. Ada 2 buah balok dihubungkan dengan seutas tali dan diam di atas lantai datar licin. Jadi ini posisinya licin ya. Seperti pada gambar di bawah ini, balok pertama bermassa 6 kilo. Massa 1 adalah 6 kilo. Massa balok 2 ada 4 kilo. Dan apabila gaya horizontalnya sebesar 40, gaya yang diberikan adalah 40, dikerjakan pada balok kedua. Maka tentukan percepatan setiap balok dan gaya tegangan tali penghubungnya. Kita bahas yang diketahui pertama yaitu massa benda 1 adalah 6 kilo, massa benda 2 adalah 4 kilo dan gayanya ada 40 serta gaya gravitasi masih menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya ada percepatan dan tegangan tali. Pertama kita tinjau balok 1 dengan massa 1. Resultan gaya sama dengan M1 dikali A. Di sini dapat persamaan satunya. Dan kita tinjau balok kedua. Di sini balok kedua ada tegangan tali yang mengarah dengan tegangan tali pada balok pertama. Jadi resultan gaya pada balok kedua yaitu gaya dikurangi tegangan tali sama dengan massa benda 2 dikali A. Dapatlah persamaan 2. Di sini disubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini dapat persamaan 1 adalah M1 dikali A sama dengan F dikurang T sama dengan M2 dikali A. Dapat dipindah di sini F sama dengan M1A ditambah M2A. M1 dan M2 bisa ditambah karena A-nya sama, jadi dia bisa dipisah ya. Jadi dapat disubstitusikan adalah A sama dengan F dibagi M1 ditambah M2. Dapatlah persamaan 3. Maka persamaan 3 tersebut dapat disubstitusikan langsung di massa benda 1 dan massa benda 2. Kita masukkan angkanya. Gayanya tadi adalah 40 dan massa benda 1 adalah 6 dan massa benda 2 adalah 4. 40 dibagi 10, 6 ditambah 4 adalah 10, jadi isinya adalah 4 meter per sekon untuk percepatannya. Setelah kita mencari percepatan, kita langsung mencari tegangan tali. Di sini karena percepatan sudah diketahui, maka T sama dengan M1 kali A. Jadi M1 adalah 6 dikali A-nya yaitu tadi 4. Dapat diperoleh tegangan talinya adalah 24 Newton.
Contoh soal yang selanjutnya yaitu berhubungan dengan gaya sentripetal. Sebuah batu bermassa 200 gram diikat dengan tali ringan, kemudian diputar horizontal seperti pada gambar ini. Jika kecepatan sudut batu 5 radian per sekon dan panjang tali 0,6 m, maka gaya sentripetal yang bekerja pada batu adalah, di sini dapat diketahui massa bendanya ada 200 gram. Massa benda harus diubah menjadi kilogram, yaitu menjadi 0,2. Panjang tali tersebut adalah 0,6 meter dan kecepatan sudut atau omeganya yaitu 5 radian per sekon. Yang ditanya gaya sentripetal. Di sini rumus dari gaya sentripetal sendiri yaitu M dikali percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal bisa dicari menggunakan rumus omega akar 2 dibagi panjang tali. Jadi dapat disimpulkan gaya sentripetal sama dengan massa dikali omega akar 2 dikali panjang tali. Di sini langsung dimasukkan angkanya, yaitu massa benda adalah 0,2, lalu omeganya 5 akar 2 dan panjang talinya 0,6, dan diperoleh di sini adalah 3 Newton. Maka gaya sentripetal yang bekerja pada batu yaitu 3 Newton. Contoh soal yang kelima yaitu berhubungan dengan gaya gesek. Sebuah peti bermassa 50 kg mula-mula diam di atas lantai horizontal dengan koefisien kinetiknya 0,1 dan koefisien statisnya 0,5. Kemudian peti ini didorong dengan gaya 100 Newton yang arahnya membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Jika sin theta sama dengan 0,6 dan cos theta sama dengan 0,8, maka gaya gesek yang dialami sebesar, kita masuk ke pembahasan. Yang diketahui yaitu massa benda adalah 50 kg, koefisien kinetik yaitu 0,1, koefisien statis yaitu 0,5 dengan gaya 100 Newton, dan sin theta 0,6 dan cos theta adalah 0,8. Karena di sini saya masih menggunakan contoh soal yang gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Bisa juga menggunakan 9,8, namun di sini saya menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Di sini dapat dilihat pada gambar dia membentuk sudut theta. Maka di sini gayanya membentuk sudut. Maka resultan gaya sama dengan 0. Resultan gaya sendiri diperoleh dari gaya normal dikurang dengan gaya sin theta dikurangi dengan gaya berat sama dengan 0. Maka N sama dengan gaya sin theta ditambah gaya berat. N sama dengan gaya sin theta ditambah M kali G. M kali G diperoleh dari rumus gaya berat. Gaya gesek statis benda adalah sebagai berikut. Kita mencari gaya gesek statisnya dahulu. Gaya statis dapat diperoleh dari koefisien statis dikali gaya normal. Gaya normal tadi sudah didapat, yaitu persamaannya gaya normal gaya sin theta ditambah M kali G. Maka lalu dimasukkan angkanya dengan koefisien statisnya 0,5, gayanya 100 dan sin theta tadi 0,6, dan massa benda ada 50 kg dan gaya gravitasi 10. Dapat diperoleh hasilnya yaitu 280 Newton. Karena F lebih kecil daripada gaya statis,
gaya lebih kecil daripada gaya statis, maka benda tersebut diam, sehingga berlaku hukum 1 Newton, yaitu dengan rumus resultan gaya sama dengan 0. Maka dari itu, gaya cos theta dikurang koefisien dikurang gaya gesek sama dengan 0. Maka di sini gaya gesek dapat diperoleh yaitu gaya cos theta. Di sini gaya adalah 100 Newton dan dikali cos theta tadi adalah 0,8, dapatlah 80 Newton. Dengan demikian, gaya gesek yang dialami peti tersebut yaitu 80 Newton. Baik, terima kasih dan sekian atas penjelasan materi dinamika partikel dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan sikap, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.